Dampak resesi global bagi Indonesia. Apa itu resesi global itu? Resesi global sendiri adalah kondisi ekonomi yang memiliki efek riak global ketika ekonomi melambat dan menurun. Menurut Dana Moneter Internasional, resesi global akan menyebabkan penurunan inflasi produk domestik bruto (PDB) global berdasarkan indikator ekonomi makro global seperti pengangguran demografis, arus modal, output industri, konsumsi minyak global, dan perdagangan saham. Resesi melanda, situasi di negara maju sangat menyusut, dan dampak ekonomi pada negara berkembang dengan cepat tumpul. Perdagangan saham menurun dengan cepat. Nah, itu sedikit pengertian dari resesi global sebelum kita bahas mengenai dampak dari resesi global tersebut. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe channel YouTube ini, agar kalian juga bisa tahu info selanjutnya. Berita mengenai resesi global di Indonesia sedang marak-maraknya dibicarakan. Menurut mantan Menteri Keuangan Indonesia, salah satu yang akan terpengaruh adalah harga bahan baku dan energi. Di sisi lain, Indonesia sebagai negara yang bergantung pada dua sektor tersebut tentu akan terkena imbasnya. Tentu saja, jika AS masuk ke dalam resesi, ekonomi lain, termasuk ekonomi Indonesia, akan terpengaruh dan ekonomi akan melambat, kata Hatip. Lebih lanjut, Hatip menjelaskan, perekonomian Indonesia setidaknya memiliki dua sisi dari peristiwa global. Sedangkan untuk jalur perdagangan, ekspor Indonesia akan melambat akibat resesi global. Namun kontribusi ekspor terhadap produk domestik bruto, PDB, Indonesia relatif kecil yaitu sekitar 25% dibandingkan negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, Malaysia atau negara berorientasi ekspor lainnya. Selain itu, krisis geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina telah membuat harga batu bara relatif tinggi. Dalam hal ini, Indonesia lebih diuntungkan karena dampak jalur perdagangan terhadap perekonomian Indonesia relatif terbatas. Sementara dari sisi finansial, Hatip menekan rupiah dengan penguatan dolar. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi AS yang relatif lebih baik dibandingkan Eropa dan kenaikan suku bunga The Fed. Tekanan terhadap mata uang Indonesia ini akan mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui efek neraca seperti korporasi, repatriasi keuntungan dan kenaikan suku bunga. Apakah Indonesia dalam resesi? Cara terbaik untuk keluar dari resesi global adalah dengan tidak terintegrasi secara global, katanya. Sedangkan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi global akan terjun ke resesi tahun depan. Dalam sidang paripurna di gedung DPR RI, dia mengatakan resesi global akan melanda negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika Serikat, karena bank sentral secara kolektif menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi. Selain itu, situasi ekonomi global diperburuk oleh pandemi COVID-19 dan konflik antara Rusia dan Ukraina yang menghambat pasokan bahan baku di beberapa negara. Bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana resesi akan mempengaruhi Indonesia? Dan berikut kita akan membahas tentang dampak dari resesi global 1. Naiknya harga. Dampak langsung resesi yang akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia adalah naiknya harga komoditas, baik berupa barang maupun jasa. Kenaikan harga tersebut didorong oleh peningkatan permintaan barang, sedangkan pasokan yang tidak memadai mengganggu rantai pasokan. Masyarakat Indonesia sendiri sudah sangat merasakan kenaikan harga kebutuhan pokok sejak awal tahun. Hal ini diikuti oleh kenaikan harga BBM dari awal September tahun lalu. Kenaikan harga mendorong tingkat inflasi tahunan Indonesia hingga 6% bulan lalu. 2. Depresiasi nilai tukar rupiah. Dampak kedua dari kenaikan harga komoditas adalah depresiasi nilai tukar rupiah. Depresiasi rupiah bisa dipicu kepanikan investor pasca resesi. Kepanikan investor telah mendorong investor untuk menarik dana dari pasar saham dan obligasi Indonesia. Ketika resesi melanda, investor lebih suka menginvestasikan uang mereka di aset yang lebih aman seperti emas. 3. Perusahaan menghadapi jalan keluar dengan naiknya harga komoditas akibat resesi.
para pengusaha memeras otak mereka untuk menemukan strategi untuk bertahan hidup. Dan berbagai inisiatif lainnya sedang berlangsung. B. Pengurangan upah pegawai sampai dengan pemberhentian wajib PHK. Jika upaya ini gagal untuk mengurangi kerugian dan bertahan hidup, pengusaha dapat dipaksa keluar dari bisnis. Hal ini juga terlihat dari beberapa retailer yang terpaksa tutup. 4. Pekerjaan semakin tipis. PHK akan menjadi lebih mungkin karena tinjauan mulai mempengaruhi sektor korporasi. Akibatnya, persaingan perburuan pekerjaan akan meningkat dan kesempatan kerja akan berkurang. Meningkatnya pengangguran tentu akan menimbulkan masalah baru. 5. Daya beli masyarakat menurun. Konsumen kehilangan daya beli karena kenaikan harga komoditas dan meningkatnya pengangguran. Kondisi ini membuat masyarakat lebih selektif dalam membelanjakan uangnya. Hal ini menyebabkan penurunan penjualan yang signifikan bagi pelaku bisnis, yang tentunya berdampak pada bisnis secara keseluruhan. 6. Terganggunya investasi dalam negeri. Kebingungan dalam investasi dalam negeri. Resesi akan mengganggu dana investor yang sebelumnya telah berinvestasi di Indonesia, merosot tidak hanya inbound investment tetapi juga investasi yang sudah ada. 7. Kenaikan suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya dilakukan oleh bank sentral di hampir semua negara untuk mengendalikan inflasi. Tujuan kenaikan suku bunga adalah untuk menekan konsumsi domestik guna menekan inflasi. Namun, hal ini akan berdampak negatif bagi masyarakat umum dan pelaku ekonomi yang mengeluarkan pinjaman. Dari dampak di atas bisa disimpulkan bahwa resesi global akan sangat berdampak buruk dan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Padahal setelah pandemik virus corona di tahun 2020 yang mana pada saat itu terjadi resesi yang amat besar, tetapi tahun 2021 Indonesia mengalami penaikan perekonomian secara signifikan hingga di tahun 2022 perekonomian Indonesia menjadi stabil. Tetapi usaha dari pemerintah mengenai pemulihan ekonomi nasional dari pandemi COVID-19 masih terus berlangsung. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk memobilisasi UMKM, khususnya restrukturisasi kredit, pemberian jaminan modal kerja dan insentif pajak, serta subsidi bunga pinjaman. Peningkatan permodalan UMKM melalui kredit usaha rakyat (KUR), kredit usaha mikro dan penyaluran dana bergulir dilaksanakan oleh Badan Pengelola Dana Bergulir, LPDB, Kementerian KUKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian KUKM, pada tahun 2021 jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi 61,7% atau Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja dan menarik hingga 60,42% dari total investasi di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, ancaman inflasi dan gejolak ekonomi global dapat mendorong perekonomian Indonesia ke kurva yang seimbang dengan menyesuaikan kebijakan publik dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan mengendalikan determinan fiskal. Mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.